Tapi saya ngajak Bapak Ibu hari ini di dalam istimewa bulan April ini, mengajak saudara belajar bersama-sama. Saya izin untuk tidak khotbah, tapi khusus hari ini kita belajar bersama-sama tentang peristiwa penyaliban. Itu ada orang yang sangat spesial yang menyerahkan Yesus. Siapa dia? Yudas. Tema kita, mengapa harus Yudas? Ya, mengapa harus Yudas gitu? Ya, saya mohon nggak ngantuk ya, Bapak Ibu. Dari 12 murid Yesus Kristus itu, semua rata-rata mereka adalah orang-orang nelayan. Dia banyak tinggal di wilayah Galilea. Tetapi hanya satu-satunya murid yang bukan dari Galilea. Dia berada dari paling selatan sendiri. Namanya Yudas Iskariot. Ya, next. Kalau dari arti namanya Yudas Iskariot, Yudas itu kata dasarnya Yehuda. Iskariot itu berkata is dan Keriot. Is itu orang, Keriot itu kota di paling selatannya Yudea. Ya, jadi Yudas ini orang Israel Selatan. Kita tahu setelah Raja Salomo berakhir, maka Israel terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Ya, sedangkan murid Yesus yang lainnya, yang sebelah, kebanyakan semua dari Galilea, itu Israel Utara, gitu ya. Tapi aneh loh, Bapak Ibu, kalau sudah baca, kenapa kok Yudas yo? Pernah nggak sudah berpikir, kok semua murid di Galilea, tapi kok ngambilnya satu orang, cuma satu-satunya tok? Yudas itu berada di pusat keagamaan di Yerusalem, itu pusat keagamaan. Ya, kita akan baca bersama-sama ayatnya ya sebagai dasar kita. Yuk, kita bersama-sama buka Alkitab saudara. Hari ini kita belajar supaya saudara tahu, karena ini pesan khususnya Tuhan yang kadang-kadang kita sepintas baca, tapi ada pesan Tuhan. Loh iya yo, lah muridnya kabeh 12 iki lho, sing 11 wong Galilea tok, rata-rata nelayan. Tapi sing siji sing ganteng dhewe, sing sarjana ning Yehuda mik sitok tok. Harusnya Yesus ngambil orang Yehuda semua, tetapi Yesus cuma ngambil sitok tok. Tapi yang lainnya orang Galilea. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian nah, naik lagi ke atas. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Next. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepada 30 uang perak ini harganya budak ya, satu budak harganya 30 keping emas, keping perak. Jadi Yesus itu dianggap sebagai budak. Yang anggap siapa? Imam-imam. Imam-imam itu siapa? Orang pilihan. Artinya mengkhianati Yesus juga butuh harga mahal. Mengkhianati Yesus tidak butuh harga yang mahal. Ya. Next, kita lihat sekarang siapa sih Yudas Iskariot? Kalau dari namanya tadi katakan kata Yudas itu berarti kata Yehuda. Ya. Iskariot itu orang, Kariot itu kota atau kampung paling selatan. Itu ditemukan di Yosua 15 ayat 21 sampai 25. Keriot adalah wilayah paling ujung selatan di kota Yudea, wilayah provinsi Yehuda, dekat dengan Yerusalem. Berarti Yudas itu bukan orang yang nggak kepelajar, bukan orang yang nggak ngerti agama.
Yudas adalah mahasiswa yang pintar ternyata. Dia dibesarkan menurut kebiasaan orang-orang Yahudi, jadi dia paham tentang Taurat. Beda dengan murid-murid yang lainnya yang dari Galilea, latar belakangnya kebanyakan nelayan. Tapi Yudas bukan. Kalau zaman sekarang ini Yudas ini adalah mahasiswa akuntansi. Mahasiswa akuntansi. Kenapa? Makanya Yesus menunjuk Yudas itu sebagai benda, karena dia pinter ngitung duit, pinter ngolah duit. Nanti pelayan ke sana dia butuh akomodasi ini. Itu kerjaannya Yudas. Ya. Jadi Yudas ini orang pinter. Next. Yudas bukan hanya saja murid, tapi dia juga orang yang dipilih, dipanggil, dan diberikan kuasa menjadi rasul. Ya, Yudas orang pinter, dipilih, dipanggil, bukan hanya jadi murid tapi jadi rasul. Next, coba Mas baca Mas. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus memanggil ke-12 termasuk Yudas enggak? Masuk. Lihat, Yesus memberikan kuasa untuk apa saudara? Mengusir roh-roh jahat, mengusir dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala. Loh, sudah tumpang tangan roh jahat pergi, orang sakit tumpang tangan sembuh, orang yang keluarganya problem dikasih motivasi pulih kembali. Yudas. Saya pernah doakan orang sakit saudara, tapi nggak sembuh, meninggal. Sama Bu Edi pertama kali, jadi orang itu sakit sudah 3 tahun, saya doakan sama Bu Edi, sama beberapa kelompok sel saya, Bu Edi, ojo tumpang tangan loh ya. Ya enggak tumpang tangan, semua enggak boleh tumpang tangan. Baik Pak, masuk kamar. Ngobrol, tantenya sudah enggak semua itu pokoknya kelihatan mau mati, tarik-tarik, gantung macam-macam saudara. Padahal saya berdoa, semua berdoa nyanyi semua. Dalam nama Yesus sembuh, setan pergi. Sudah ngomong, kita pulang ya, jangan sampai ada tumpang tangan. Pulang semua. Lah kok Bu Edi carry. Tante, dalam nama Yesus tetap sembuh ya, semangat, dalam nama Yesus sembuh. Besok Budi lumpuh. Ini kenyataan nih. Yang pertama, yang kedua saya minta doakan orang di Surabaya. Sudah koma nggak salah. Waduh, yang ujian kedua. Sing kemarin tak doakan itu terus meninggal saudara. Ini yang ke Surabaya lagi. Ke Surabaya ini diundang orang, doakan orang sudah, tapi bondo dewe. Loh, sama pada itu berangkatnya cuma kelompok saya 2 perempuan. Lah ketua nih bendara ini tadi yang nyili mobil tadi puri. Lah jadi kan mari wong telu urunan yang mobil lah sewan sama sopirnya 1. Berangkat ke Surabaya saudara. Masuk, ini yang sakit mana yang sakit? Ini Pak. Tapi sudah tidak bisa ngomong. Waduh, wis gak bisa ngomong saudara. Yang doakan orang sakit wis gak bisa ngomong, ngekon sebur sih apa? Ya kalah Mbak Yudas sih kayak. Oh nyanyi. Oh nyanyi. Nah, orang Katolik tengah. Tumpang dalam namanya sembuh. Bicara sembuh. Nangis saudara. Orang ini nangis tapi nggak bisa ngomong. Kita tuntun kenal Tuhan dan sebagainya. Setelah kita pulang, minyak urapan saya ketinggalan. Setelah ketinggalan itu dibalik nih besoknya. Orangnya mati. Loh kok mati? Ya tidak doa nih. Saya di sharing kelompok sel ini ya termasuk ini ada kelompok sel saya. Kok mati? Lah gege salah. Nah, ladile saudara, almarhum suaminya Bu jemaat saya ini, Bu Edi telepon saya, iyo, cepet dan rumah sakit, Pak Yonatan ning rumah sakit, sudah, gue bawa ke rumah sakit, aku sih potong rambut, cepet, lah masa toningan ini kalau benar rumah sakit, pokoknya cepet, ini tak telepon ini nangis tok, ini nangis tok,
Ya sik to lho, kowe dijemput Pak Adi nggo mobil. Lah kita bisa semiran kan ya lucu, ya tinteni. Jadi ya itu Mama Pak Adi rumah makan Alkor tuh nunggu saya selesai bakar. Pak, ki ngoten piye, Pak? Kowe melok aku. Suaminya nih ngobrol koyo orang nggak sakit, saudara. Wah, pasti sembuh. Tuhan tolong, karena ini di Komsel paling aktif, saudara. Jadi disuruh sana suruh cepet gitu loh. Saya nyuruh kan cepet. Nanti Natalan sana kamu mani yang background dekor dan sebagainya, atur yang di sana. Siapa? Berangkat gitu. Suaminya kayak ini cepet pelayanannya. Doa ketemuan tangan. Bek. Nih hati ngomong, panggil semua saudara-saudara sejauh. Hah? Mbak, panggil saudara-saudara semua dari jauh. Telepon sudah datang. Ini lah tanda-tanda memanggil saudara lain ini berarti gak sembuh. Saya pulang sama saya telepon Bu Edi, iki ning atiku jenenge kok kon manggil saudara-saudara ya. Gek kok sing pertama kae. Gus, iki kok nyedani orang mau mati. Saya pulang sama ini tadi. Lah jam 9:07 malam ini ya, jam 7 malam ya. Jol Bu Edi. Papa wedane. Aku ingin Tuhan gak belajar Yudas kok, Yudas tumpahan tangan orang sembuh kok aku malah mati ya. Jadi saya ini kayak wedi, saudara. Makanya kemarin seperti Om Sakur doakan ya kita, saya takut kayak ngomong kayak saudara. Yudas punya kuasa loh mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Satu lagi, ini yang nyatet Matius. Sekarang ya next lagi Markus, coba Markus semua. Markus 3 ayat 14-15. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Terus? Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Yudas itu bersama Yesus untuk menginjil dan mengusir. Ini ya nyatet Markus. Satu lagi, Lukas bilang apa? Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Bukan hanya murid, tapi jadi rasul. Apa sih bedanya murid dan rasul? Lek murid itu ya Bapak Ibu, Talmud itu zamannya orang Yahudi itu sekolahnya pertama ada Bet Midrash, Bet Talmud. Terus yang paling dasar itu kerjanya ngafal. Terus yang Talmud itu menghafal, Taurat nyalin. Wis itu pantes gitu tok, umur 10 sampai 13 wis gak sekolah. Tapi sing pinter-pinter laki-laki, perempuan gak ono. Laki-laki pinter harus berjuang masuk midrash. Di kene mungkin SMA kayak. Usia 13 tahun ke atas, mereka harus dipisahkan, dimasukkan ke midrash. Milih rabi-rabi sing pinter-pinter sapa yo? Oh, Pak Edi ning sekolahane ning kono. Dia tak sekolah kan jadi di midrash itu, di madrasahnya Pak Edi. Sampai ngikuti pola hidupnya Pak Edi. Itu sampai umur 25 tahun. Maka setelah Pak Edi katakan lulus, dia jadi rabi. Rabi kudu rabi nikah loh, saudara. Jadi rabi, jadi guru, boleh ngajar di bait Allah. Itu murid. Bukan hanya murid Yudas itu, tapi rasul. Rasul itu wakilnya Yesus langsung ditunjuk, diberikan mandat nginjili orang, kuasanya persis Yesus. Makanya pada waktu mereka 12 orang ditunjuk Yesus, diutus masuk ke kampung-kampung, dua orang, hasilnya mereka ceritakan betapa besarnya kuasa yang Tuhan berikan. Yudas punya kuasa mengusir setan, punya kuasa menyembuhkan penyakit, punya kuasa memulihkan segala kelemahan. Itu Yudas, orang pinter, paham tentang hukum Taurat. Next. Pelayanannya nginjil bersama Yesus 3,5 tahun, ya, hidup bersama karena dia adalah murid, maka harus hidup bersama. Boleh pulang, dan harus tinggal di pondok itu. Murid ini harus seperti Pak Edi,
Pak Edi bangun pagi jam 3 doa, kok tadi jam 3 habis klosekan doa, murid kudu doa persis Pak Edi. Gak boleh beda. Karena tinggal di pondoknya Pak Edi. Lah sama. Yudas harus persis dengan Yesus. Pagi doa ya doa. Ya. Yudas ini bendahara. Next. Yudas itu bendahara yang ditunjuk oleh Yesus. Tapi karakternya Yudas sejak awal dia punya kelemahan di bidang keuangan. Semua tahu ya, Yudas kelemahannya di bidang, tapi ditunjuk jadi bendahara. Ini namanya buah si malakama, buah semongko. Iya toh? Lah wis kelemahan genane lek ro duwe gak iso nyimpen, malah dikongkon ngatur duwe. Tapi Yesus nunjuk ini bukan sembarangan. Makanya pada waktu pada waktu Yesus diundang perjamuan di rumahnya Maria, Marta, dan Lazarus yang dibangkitkan itu, ada beberapa murid. Yohanes mencatat tentang pola Yudas. Jadi Maria, kalau di adatnya orang Israel itu di depan pintu itu harus ada air. Nanti kalau tamu itu basuh kaki untuk masuk ke rumah. Tapi Yesus gak dibasuh air. Maria membasuhnya dengan apa? Minyak wangi, gitu loh. Lah terus Yudas ngomong, loh, lah minyak wangi kok dibasuh kaki, lalu dijual kasihkan orang miskin kan lebih baik. Yohanes nyatatnya begini, baca nak. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yang tahu Yohanes. Jadi pada waktu Yudas itu yang dikasih kepercayaan ngatur duitnya Tuhan, Yohanes selalu melihat bahwa Yudas suka apa ngutil lah saudara. Ngutil apa? Ngutil duit siapa iki? Kasih siapa saudara? Milik tim Tuhan itu. Ngerti ngutil duit Tuhan no? Siapa sih sing ngutil duit Tuhan iki sing ngutil sapa? Lho mutilan iki sapa sih biasa juga duit Tuhan iki sapa saudara? Yudas. Itu lah. Sudah jangan tersinggung lagi Yudas. Sing duit itu Yudas. Sing duit Tuhan itu Yudas. Sing ngetit duit Tuhan Yudas. Bukan kita. Bukan saya. Kok bisa tuh? Bukan saya. Yang ngambil uangnya bendaharanya Tuhan itu yang sering ngambil namanya Yudas. Ya, tak ulang ya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Pencuri, kata Daud, apakah seorang pencuri tidak akan dina apabila tertangkap? Dia harus bayar berapa? 7 kali lipat dan seluruh hartanya harus diserahkan, kata Daud. Yudas ini jadi contoh karena dia memiliki karakter seorang pencuri. Next. Sekarang mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Kita nggak tahu loh. Ada dasar Yudas motor duitan makanya dodol Yesus. Sebenarnya bukan itu Bapak Ibu. Yang paling utama di kelompok orang Yahudi ini ada 5 kelompok. Jadi ada orang Yahudi yang disebut dengan Farisi. Dia ibadahnya kayak Taurat, jasmaninya betul-betul hebat, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan, itu orang Farisi. Yang kedua ada orang ahli Taurat. Ahli Taurat itu adalah mahasiswa atau orang-orang pintar yang menyalin hukum Taurat itu diterjemahkan dalam perilaku sehari-hari dalam bentuk kitab seperti Talmud, Midrash, bentuk-bentuk yang menjadi praktek. Itu tugasnya ahli Taurat, menafsirkan Taurat itu menjadi perilaku hidup. Nah dia. Yang ketiga namanya Saduki. Saduki itu orang pintar semua. Itu kelompok imam-imam dan imam besar. Dia paham tentang Taurat, hafal Taurat karena dia sudah imam besar.
tetapi dia kompromi dengan politik Romawi. Persembahan bait Allah separuh ke pemerintah Romawi ya, oke, kasih digedeni. Jadi dia mengatur seluruh kegiatan Israel dengan penjajahan Romawi. Ya, yang keempat namanya kelompok Eseni. Eseni itu kelompok yang taat kepada agama. Dia biasanya di pinggir-pinggir kayak Maria, Marta, dan Lazarus atau Yudas Pembaptis. Kemungkinan besar mereka orang-orang Eseni. Ya. Dan kelompok yang terakhir ini namanya kelompok Selot. Kelompok Selot itu ada orang yang radikal yang sering mengumpuli orang untuk menjarah orang-orang Romawi yang tinggal di Israel untuk dibuat berontak, ngadakan pemberontakan. Dia ingin Israel itu merdeka secara fisik. Lah Yudas ini termasuk orang Selot. Makanya dia berpikir Yesus iki pasti nabi yang telah dinubuatkan oleh Musa. Ya, coba lihat teks. Next. Lah, bocoran. Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi Yudas memikir bahwa Yesus itu adalah nabi yang dikatakan oleh Musa ini. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Ini keyakinannya Yudas mancep orang-orang Selot itu mancep di sini. Tuh, apa semua orang Israeli ya? Coba next, satu lagi. Satu lagi, next. Ini orang Israel, seluruh orang Israel. Baca enggak? Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Look. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Naik nak 14. Lihat Bapak Ibu. Ketika orang-orang itu melihat mujizat apa ini? 5 roti 2. Jadi pada Yesus katakan mujizat 5 roti 2 ikan. Mata orang Israel, mata Yudas, mata murid-muridnya melihat kejadian ini. Dia berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia seperti yang dikatakan Musa. Next, 5. Karena Yesus tahu hati yang hadir itu termasuk murid-muridnya, bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Yesus tahu, maka dia menjadikan raja. Maksudnya rajanya orang Israel secara fisik gitu. Jadi orang Israel yang melihat 5 roti 2 ikan itu seperti mereka melihat Musa memberi makan 6.000 atau berapa itu? 6.000 orang laki-laki Israel di zaman itu dengan mana itu? 6.000 atau berapa? 6.000 atau 7.000? 6.000 ya? 6.000 orang laki-laki saja Musa memberi makan dengan mana. Mereka melihat, oh ini persis ini. Nih Yesus persis ini. Dia bisa memberi makan 5.000 orang masih sisa. Berarti dia betul-betul nabi yang dikatakan oleh Musa. Mari kita bawa dia menjadi pemimpin kita melawan pemerintah Romawi. Karena Yesus tahu Yesus akan dipaksa, maka Yesus terus pergi meninggal. Lek muridnya ya apa Pak? Muridnya sama. Next nak. Next. Baca nak. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, Israel kan masih dijajah. Jadi sebelum Yesus mau disalib, muridnya tanya, Tuhan, apa benar kau mau memulihkan Israel hari? Muridnya pun tidak tahu tujuannya Yesus datang. Yang Yudas yang paham hukum Taurat pun tidak tahu kedatangan Yesus untuk apa.
Mereka memaksa memikir bahwa Yesus itu adalah pemimpin yang akan memerdekakan Israel melawan Romawi saat itu juga. Next. Akar masalahnya Yudas. Yudas itu hidup dengan Tuhan itu 3,5 tahun, atas seluruh hidupnya itu bersama Tuhan. Tapi dia nggak paham. Yang pertama, yang kedua, karakter Yudas sebelum kenal Yesus sampai dia dipanggil jadi murid dan rasul tidak berubah. Tetap dia seorang pencuri. Yang ketiga, Yudas melihat kok Yesus ini malah bermusuhan sama imam yang besar ya, kok malah nulungi prajuritnya orang Romawi. Yudas kecewa, kenapa kok gak langsung Yesus mimpin perang? Karena kecewa itulah di hati Yudas mulai dibisiki oleh iblis. Jadi kalau kekecewaan itu adalah pintu masuknya iblis. Kekecewaan itu manusia lama atau manusia baru? Tadi malam sharing itu harus diapakan manusia lamanya? Disingkirkan, dibuang. Next. Makan nak, baca nak. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Next. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Jadi kenapa Yudas langsung berbuat seperti itu, saudara? Karena hatinya pertama kali maksa Yesus kok nuruti karepe. Jadi Yudas itu memaksa Tuhan nuruti karepe. Pernah nggak saudara dan saya maksa Tuhan nuruti karepe dewe? Oh, sering Pak. Jujur banget deh. Saya dandang, Tuhan harusnya gini loh Tuhan, harusnya gini, orang ini. Ya Bapak Ibu, kan gak Yudas itu saudara. Ya, makanya karena Yudas itu kecewa, kok gak Tuhan ini gak sesuai dengan harapanku, maka kecewa, maka timbullah hatinya mereka dikuasai. Namanya kerasukan itu hatinya dikuasai oleh iblis. Next. Akhir hidup Yudas gimana Bapak Ibu? Apa dia masuk istana? Coba baca next. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Apa akhirnya Yudas Bapak Ibu? Gantung di. Padahal Yudas tadi itu orang pinter loh. Dia berjuang mengembangkan supaya Israel merdeka. Dia berupaya dengan caranya, dengan membangun, dengan ikut Yesus 3,5 tahun, tumpang tangan orang sakit sembuh, tumpang tangan orang kerasukan setan pergi. Pasti pada akhirnya Yudas gantung diri. Seharusnya seandainya Yudas tadi menyesal dan bertobat, mungkin kisahnya jadi baru lagi loh. Ini pelajaran yang harus saudara saya tahu. Ya, mengkhianati Yesus, menjual Yesus, paradidomi. Next. Kata mengkhianati, kata menyerahkan itu paradidomi bahasa aslinya. Artinya mengkhianati, melepaskan atau menyerahkan kepada orang lain. Jadi pada waktu saudara berpaling dari keyakinanmu, menyerahkan, percaya dengan yang lain, maka kita sebut dengan paradidom, mengkhianati Tuhan, menyalibkan Tuhan lah. Terus Tuhan nggak bisa disalib lagi.
kisahnya Yudas ini tadi, cerita ini didukung dengan sejarah ini, Paulus ngomong ini. Wacana, next. Paulus ngomong ini, teks. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Stop. Dari konteksnya Yudas, Paulus bicara begini. Sekalipun aku, Paulus, dapat berkata-kata dengan semua bahasa, Inggris, Mandarin, Cina, Amerika, Eropa, bahasa Timur Tengah, Ibrani, Yunani, semua bisa, bahasa Aram, lengkap. Dan bahasa malaikat, malaikat itu roh. Dari setiap saudara berbahasa roh, saya tahu ngomong apa, bahasa roh. Oh, aku roh ngomong apa. Oh, bahasa roh, aku tahu gue ngomong apa. Seandainya saya punya pengalaman tahu itu semuanya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Coba bahasa Indonesianya kasih itu membimbangkan, membingungkan, karena dalam bahasa Yunani kasih itu ada 4 bahasa. Naik ke atas. Nah, kasih itu, tulisan kasih itu ada 4. Ada agape, ada philia, ada storge, ada eros. Itu bahasa aslinya Yunani, tapi Indonesia milih kasih, tidak ketemu di sing kasih sing di. Coba turun, next, bahasa aslinya, turun. Nah, ayat pertama tadi, kata kasih itu agapen. Kata agapen ini kata dasarnya agape. Berarti naik nak. Sekalipun aku punya karunia, naik nak 1. Naik. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya agape, bukan eros, bukan philia, bahasa aslinya agape, aku sama dengan gong yang kumandang dan cana yang merincik. Kasih yang sini tulisannya agape, bukan eros, bukan philia, bahasa aslinya adalah agape. Next. Yang kedua, baca. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, tak nubuatkan tahun depan jadi sungguh. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan tentang Alkitab. Saya ngajar saudara, saya memiliki pengetahuan itu. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung pergi, mereka pergi. Tetapi jika aku tidak mulai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kata kasih ini kita lihat bahasa aslinya beda nggak? Teks masih agapen. Alkitab bahasa aslinya agapen, bukan eros, bukan philia, tapi masih agapen, masih agape. Yang ketiga, next. Bacana. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Dan sekalipun aku membagi-bagikan kayak Pak Edi ini, saya tahu kadang-kadang dia bagi-bagi sembako pada orang-orang nggak punya, dinaik di desa yang miskin-miskin itu, saudara, korban untuk pembangunan gereja. Saya kemarin lihat dia korban mau membangun sesuatu untuk gereja, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Coba lihat bahasanya, kasih ini masih berubah nggak? Next. Kasihnya bahasa aslinya masih tetap pakai kata agape, bukan eros, bukan philia, kata agape. Lah, agape itu Bapak Ibu terjemahannya adalah bukan kasih-kasih. Agape itu karakter Allah. Agape itu tak bersyarat. Naik Kak.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai karakter Allah di dalam diriku, sedikit pun tidak ada faedahnya. Nubuatan, bahasa roh, semuanya akan berakhir. Yang tinggal di bumi apa? Karakter. Karakter tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah hilang, karena jadi kebiasaan kita. Oleh karena itu, bayangkan Yudas yang hidup 3,5 tahun bersama Yesus seluruh hidupnya dan diberikan karunia, karakternya tidak berubah. Itu menjadi tekanan bagi saudara. Yesus milih Yudas ini menjadi contoh. Ojo percaya sama Tuhan tok, tapi karakternya tidak berubah. Seneng kalau diberikan kasih karunia, kuasa menyembuhkan orang, seneng. Oh seneng. Coba Bapak Ibu, kalau saya sekarang diberi karunia kuasa oleh Tuhan menyembuhkan orang sakit di sini, orang timpang sembuh terus berjalan, orang buta melihat, terus orang yang punya masalah tak doakan dipulihkan Tuhan, saudara pasti bukan nyari Yesus. Siapa yang sudah cari? Saya. Ada nang ayu, ada melok saya. Bukan kalau tadi memang belajar yang ini saudara. Yang karakter itu tidak pernah hilang. Oleh karena itu Yesus ngomong begini yang terakhir. Next. Baca. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini ringkasannya kisahnya Yudas. Yudas menggubung-gubung, Yudas diberi karunia, Yudas melakukan suatu mujizat yang luar biasa, pelayanan dengan Yesus 3,5 tahun. Semua orang dipulihkan karena kuasa Yesus yang ada dalam diri Yudas. Tapi pada akhirnya Yudas gantung diri. Karakternya tidak berubah. Saudara, Pak Edi saya kalau nggak berubah karakternya, saudara, pada akhirnya sudah diingatkan. Pada waktu itulah aku akan berus terang kepada Edi Sutrisno Pak, bukan Pak Edi Uran toh. Kepada Edi dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu Edi. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngopo kejahatan ini? Aku khotbah saudara, ngajari saudara, tapi karakterku gak berubah. Yesus ngomong. Makanya pengajar, gembala, guru yang ngajar begini-gini, lo hati-hati. Saya mau tanya saudara, makelar tuh tinggalnya di mana? Makelar mobil. David, Turen David, terminal. David, Turen mana? David, bisi budal. Makelar ini di Jumaatin lebu surga, makelar ini di. Maka jadi pengajar ya apa enak Bapak Ibu. Saya kok pas tes itu kok karunia ngajar, aduh, aku yo mau saudara. Pada waktu ujian pertama kali tes karunia itu ada jadi gembala, jadi di guru, ada jadi penginjil, macam-macam itu ya. Lah nilai tertinggi loh, kok pengajar? Waduh, lagi lah aku jadi pengajar, lele aku gak berubah karakter, lah sampai pergi, aku gak mengenal kamu, lah biaya piro sih, gede-gede, sampai mobil kobong, sama mobilmu, ini mobil entek saudara, melayani Tuhan, inovasi anyar yang baru, entek, tabrak. Tapi wong loro sehat, gak luka sama sekali. Acur loh mobilnya. Ya gak nonton si nabrak. Tapi lho, kok pada aku ya selisih waktu nih. Dia melayani kemana? Melayani ke Jambi apa? Wong loro numpak kapal. Cuma kesaksian nih loh saudara. Lagi biaya dewe loh. Ngetokno duit dewe. Lah mobil inovasi nganyar ditabrak renyek loh. Lah wong loro sik bledudus urip penting itu. Ya kan aneh saudara. Tuhan iki aneh kok.
Lah kadang pakai mobil enak sing anyar ditumpai bisa turu ada tabrak sudah. Lah saya yo ati nglayani mobilnya diobong. Ini jemaat saya baru tahu Pak Cita tadi malam kesana. Karena jemaat saya nggak tak beritahu. Tahunya mobilnya dijual. Jadi ini Pak Edi kok beli jual apa kurang duit yo jadi. Bapak Ibu, apa sih pelajaran hari ini Bapak Ibu? Saudara harus betul-betul menemukan agape di dalam diri. Karakter Tuhan harus ada di dalam diri. Karena waktunya sudah muber, saya nggak teruskan next. Karakter Tuhan nanti baca sendiri ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Baca diulang. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegang diri, tidak sombong, tidak melakukan tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena tidak adilan, bersukacita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan sesuatu, sabar menunggu segala sesuatu. Baca sendiri. Intinya Bapak Ibu, Yudas ini menjadi contoh yang diambil di Alkitab supaya saudara saya belajar ojo koyok jadi Yudas. Punya kuasa berkhotbah, punya nubuatan, punya semuanya. Yudas kurang apa toh? Itu bisa Yudas ada sini, saudara nggak cari Yesus. Yudas pergi ke rumah saudara pasti melok Yudas tumpang tangan aku Yudas, aku bisa koyok kamu. Percaya nggak? Saya dulu pada waktu ada hamba Tuhan sudah sih anyar ini ngawis saudara. Ngelur, wabel ngalor. Ini mereka Jogja, melok Jogja. Kode khotbah, Bu, tumpang tangan Bu, supaya saya dapat urapan. Yalah setelah ngalami banyak Tuhan, tiba-tiba gak ada Tuhan anak ning kini. Di dalam hati. Tuhan selalu bersama kita. Karena kalau Roh Kudus di dalam hati kita ini terus nuntun hidup. Kalau Roh Kudus nuntun hidup, maka Sang Firman juga ada di dalam sini. Maka Bapa bersama-sama berjalan dengan kita. Malah Allah selalu menuntun hidup kita. Maka apapun yang saudara saya hadapi, percayalah proses hidup ini. Karunia itu pemberian, tetapi karakter adalah proses. Saya undang Mas Irfan musiknya.